Santet adalah proses mencelakakan, merugikan, sampai bertindak jahat pada seseorang atau target. Caranya dengan ilmu hitam jarak jauh yang menggunakan banyak medium. Ilmu santet banyak dikenal di berbagai daerah di Indonesia. Satu di antaranya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya. Medium-medium tersebut dikirim oleh para dukun atau orang yang disebut pintar yang disewa oleh si penyantet. Ilmu hitam ini sudah hadir di antara masyarakat sejak zaman Nabi. Meski demikian, seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang mulai tidak percaya dengan ilmu-ilmu seperti santet ini. Meskipun tidak percaya, namun selalu saja ada kasus yang melibatkan santet sampai saat ini. Adapun media yang digunakan untuk praktek santet diantaranya jarum. Jarum merupakan salah satu alat untuk menyakiti yang paling umum. Pengirim santet memasukkan jarum-jarum tersebut ke bagian tubuh korbannya agar menderita. Lokasinya pun aneh-aneh, seperti perut, kaki, sampai organ dalam tubuh manusia. Medium yang kedua, besi. Besi dalam ilmu santet yang sering dikirimkan pelaku terhadap korbannya berupa lempengan yang sudah berkarat. Tiba-tiba, lempengan tersebut akan ada dalam tubuh korbannya. Sang pengirim ingin penerima menderita akibat karatan dan kesakitan tertusuk ujung besi yang tajam dan kasar. Medium berikutnya yang sering dijadikan alat untuk santet yaitu kawat. Kalau yang ini biasanya sama dengan jarum yang dikirim dengan jumlah yang lebih banyak dan organ dalam korban akan tertusuk pelan-pelan. Ini tentu saja akan menyakiti korban dan akhirnya membunuhnya secara perlahan. Paku menjadi salah satu medium di antara medium-medium lainnya. Paku merupakan alat santet lainnya yang gak kalah pamor. Orang yang menjadi korban akan seperti menelan paku. Paku-pakunya pun tidak dalam ukuran kecil, tapi besar, dan biasanya dipilih paku yang sudah berkarat. Alat lain yang sering digunakan dalam praktek santet yaitu boneka ilalang. Boneka ini nampak sederhana untuk dibuat. Ketika boneka ini sudah diberikan mantra-mantra untuk menemukan korbannya, maka akan menjadi alat yang sangat berbahaya. Korban akan disiksa oleh dukun atau orang yang dendam padanya. Penyiksaan bisa berupa ditusuk dengan jarum, pisau, sampai diikat bagian leher sehingga korban seperti tercekik. Medium berantara lain yang juga sering digunakan dalam praktek santet yaitu boneka kayu. Sistemnya sama, namun kalau boneka kayu biasanya untuk santet yang lebih keras. Orang-orang yang dendam pada korbannya ingin si penerima santet benar-benar tersiksa. Bisa saja kayu itu dibakar dan akan memberi efek pada korbannya. Media lain yang tidak kalah seram yaitu menggunakan jin atau makhluk astral. Santet yang menggunakan jin atau makhluk astral untuk mengganggu korbannya. Biasanya jin akan menempel pada korban selama beberapa lama sampai korban jatuh sakit atau bahkan meninggal. Media santet juga bisa berupa hewan liar yang bisa melukai dan membunuh manusia, dikirim untuk melukai korban santet. Misalkan tiba-tiba di tengah malam kamar korban didatangi ular atau kelabang, bahkan kalajengking. Hewan-hewan itu bisa dipastikan kiriman. Media lain yang sering juga digunakan berupa telur ayam. Telur ayam adalah salah satu medium yang digunakan dukun untuk menempatkan mantranya pada tubuh korban. Banyak yang percaya santet dengan darah atau hewan yang bernyawa akan lebih kuat dan bertahan lama dalam tubuh penerima santet. Benda lain yang sering digunakan dalam santet adalah kertas mantra. Namun kertas ini sudah jarang digunakan, meskipun hasilnya juga tidak kalah ampuh. Korban tidak sadar bahwa ada kertas mantra terselip di rumah atau tasnya atau dimanapun yang berada di dekatnya. Ini dikarenakan kertas tersebut dikirim menggunakan perantara makhluk halus. Santet juga bisa menggunakan air beracun. Biasanya racun dikirimkan setelah sang dukun
membacakan jampi-jampi atau mantranya pada air atau medium cair apapun. Orang-orang yang terkena santet ini biasanya sering bertemu dengan pelaku, karena pelaku perlu melakukan kontak dekat dengan korbannya agar dapat membuat korban meminum racun ini. Santet juga bisa dikirim melalui wahana, buah atau sayuran, serta tanaman lain. Sama seperti alat-alat yang lain, orang yang mengirimkan santet juga harus menemui korbannya. Dan biasanya pengirim ingin membuat korbannya meninggal dengan wajar. Anggapannya adalah korban meninggal karena terkena sayuran beracun. Jadi tidak akan ada yang curiga jika itu karena santet. Yang lebih berbahaya lagi dan sulit terdeteksi, santet juga menggunakan benda atau bagian tubuh kita sendiri. Santet ini menggunakan foto, rambut, sapu tangan, hingga tanah di sekitar rumah kita. Bahkan bahan-bahan utama bagi kita bisa menjadi alat untuk mengirimkan santet ke diri kita. Itulah tadi 13 alat yang merupakan bagian tidak bisa dilewatkan dan dipisahkan dari ilmu santet. Bagaimana cara kita menangkal santet? Yang pertama, kita harus yakin dan percaya serta bertawakal pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala akan merontokkan kekuatan ilmu santet. Beribadahlah dengan rajin sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian, kita juga dianjurkan untuk tidur di lantai. Ilmu santet, terutama jin, akan kesulitan mendekat jika kita menempelkan tubuh kita ke tanah atau lantai, atau bisa juga tinggi tempat tidur maksimal 15 cm dari atas tanah. Penangkal santet juga bisa dilakukan dengan menanam tanaman yang bermuatan elektron negatif. Ini merupakan salah satu cara ilmiah untuk menghindari santet. Tanaman yang terkenal bisa menangkal santet diantaranya dadap, pacar air, kelor, dan bambu kuning. Tanaman-tanaman tersebut merupakan tanaman yang bermuatan negatif. Maka jika jin ataupun gelombang santet yang dikirimkan akan terpantul karena dipercaya akarnya yang tidak mencengkram bumi secara kuat. Dan terakhir, jadilah pribadi yang santun. Jangan sekali-sekali menyakiti orang secara sadar maupun tidak sadar. Segera minta maaf bila kamu merasa ada yang tidak beres antara hubungan kalian dengan orang-orang tertentu. Jaga juga perbuatanmu agar tetap disenangi banyak orang. Kita boleh percaya ataupun tidak. Sekali lagi, Anda boleh percaya atau tidak terkait hal ini. Memang pada akhirnya, ilmu-ilmu semacam santet tidak akan lepas dari diri masyarakat Indonesia. Sama seperti rasa iri, dengki, marah akan menggelapkan mata seseorang untuk tetap melakukan tindakan jahat ini, terutama santet.